kami ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, hanya Tuhan Yesus yang terlihat. Hanya Engkau saja Tuhan yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Tidak akan keluar dari mulutku ini kalau bukan dari Engkau oleh Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus yang memeteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami. Urapi setiap hati kami, supaya hati kami dapat mengerti firman-Mu, menangkap bahasa-Mu, supaya kami hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan Engkau roh jahat tidak berkuasa Engkau di tempat ini. Kami ikat dan hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Melainkan Roh Kudus-Mu Bapa yang mengurapi, mengajari, meneguhkan, bahkan memberkati kami semuanya. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan, kalau pada hari ini kembali Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena saya lebih bisa di antara kita semua, tapi saya mendapat kasih karunia Tuhan. Dan kita akan tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Dan hari ini apa yang akan saya sampaikan sungguh-sungguh sangat memberkati saya. Saya akan bagikan untuk kita semua. Ya, kita akan buka di kitab Kisah Para Rasul 1. Hanya 3 ayat. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. Perikopnya Yesus terangkat ke surga. Sudah ketemu ya? Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Firman ini tidak asing lagi bagi kita. Kita mungkin sudah mengerti, tapi ada hal-hal penyingkapan yang Tuhan sampaikan kepada kita kalau kita berkali-kali bertanya kepada Tuhan. Di sini di perikopnya saja Yesus terangkat ke surga. Jadi ada pada saat itu, berarti Yesus di situ belum terangkat. Jadi saat itu murid-murid bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan. Kalau kita membaca jawaban Tuhan sepertinya tidak sinkron, tapi benar-benar sinkron. Dan itulah jawaban yang sesungguhnya. Kata Tuhan, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah ini nih, di sini letak selalu kesalahan kita, anak-anak Tuhan, yang selalu kita menginginkan, kapan sih Tuhan jawab doa saya? Kita, padahal yang punya waktu hanya Tuhan. Jadi Tuhan berkata, kau tidak perlu tahu kapan. Nah itu. Jadi yang kita perlu yaitu Roh Kudus, kata Tuhan. Itu Rohku. Jadi tetapi kita seringkali mana yang tidak kita perlu, atau artinya dengan mana yang enggak begitu prioritas, itu yang kita utamakan. Di situ letak kegagalan anak-anak Tuhan ya. Dan di sini kita sering kecewa pada Tuhan, mananya Tuhan janjimu, aku sudah begini, aku sudah begitu, Nah kita mau seperti waktu yang kita tetapkan, gitu. Di situ letak dan kandasnya iman anak-anak Tuhan. Sampai pada akhirnya dia kayaknya nggak percaya lagi sama Tuhan. Saya melihat tidak ada perubahan. Sedangkan Tuhan berkata begini, engkau tidak perlu tahu apa yang kita tidak perlu tahu. Ya itu tadi, kapan dan bagaimana, seperti apa gitu. Kita tidak perlu tahu, tapi kita selalu mau tahu gitu. Ya, jadi karena kita selalu mau tahu, sedangkan Tuhan bilang kau tidak perlu tahu. Ya, di sini dikatakan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah itu ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel memiliki masalah, bahwasanya penjajahan Romawi ke bangsa Israel itu bagi mereka masalah. Mungkin saat ini enggak lagi kita dijajah seperti itu ya, tapi kita pun punya masalah pribadi, masalah keluarga. Pokoknya kita punya masalah, pasti kita punya masalah. Tapi Tuhan berkata, jika kita menerima Roh Kudus yang adalah kuasa dan itu adalah Roh Allah sendiri, yang tadinya masalah tidak menjadi masalah.
Dari mana kita tahu bahwasanya yang tadinya masalah tidak menjadi masalah? Kita sudah lihat bagaimana murid-murid mereka naik ke atas loteng berdoa dan mengunci pintu dengan rapat-rapat sebelum Roh Kudus dicurahkan. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, kurang dekat apa? Petrus dengan Tuhan Yesus, tapi Petruslah yang menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena dia belum diberikan kuasa. Roh Kudus itu adalah kuasa. Jadi apa sebenarnya kalau kita belajar tentang Roh Kudus, banyak kita salah mengartikan apa sih Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan penghibur, penolong. Ya, penolong sama pembantu berbeda. Kalau pembantu kita nyuruh, kalau penolong kita meminta. Jadi kalau kita berdoa juga perlu kita perhatikan kata-kata doa kita. Jangan kita berkata Roh Kudus bekerjalah. Sekarang yang memerintah kita atau Tuhan gitu. Kita harus selalu meminta. Kami mohonkan Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerjalah melalui kami. Itu. Jadi kita meminta. Kalau pembantu kita menyuruh. Jadi sekarang kadang-kadang terbalik. Kita menyuruh Tuhan, kita lebih tinggi daripada Tuhan. Kerjakanlah Tuhan. Buset. Siapa yang lebih tinggi sih itu posisinya. Nah itu ya. Jadi supaya kita tahu persis Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan, ya. Ya. Jadi kita akan belajar nanti sebenarnya arti penghibur itu, arti penghibur sama penolong itu apa, ya. Ya, arti penghibur dan penolong itu adalah yang memimpin kita kepada kebenaran. Memimpin kita kepada kebenaran. Berarti kalau dia yang memimpin, kita yang ikut. Sekarang kalau kita yang berkata kita perintahkan Roh Kudus bekerjalah, berarti dia yang ikut sama kita, gitu kan ya. Jadi di sini Tuhan katakan kau tidak perlu tahu. Sesungguhnya kita tidak perlu tahu apapun, karena memang kita tidak bisa kalau kita tidak akan diserang iblis, kita pasti diserang iblis. Dan kita tidak perlu tanya Tuhan kapan ini berhenti serangan iblis gitu ya. Kapan ini masalah selesai. Tapi yang kita perlu adalah Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus ada di dalam kita, pola pikir Tuhan pun ada di kita, cara pandang Tuhan ada di kita. Nah itu. Jadi dari tadinya ada masalah, pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, masalah itu tetap ada di situ. Tapi cara pandang kita terhadap masalah itu berbeda. Kenapa? Karena kita ada Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan begini, kamu tidak perlu tahu itu, yang perlu kamu Roh Kudus gitu. Roh Tuhan itu sendiri yang memberikan kita percaya. Hanya Roh Kudus yang ada di dalam kita yang membuat kita bisa melakukan firman Tuhan. Contoh firman Tuhan dikatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari iblis. Kita tahu. Tapi kita nggak bisa melakukannya kalau tanpa Roh Kudus. Itu. Karena yang sanggup dan yang menggenapi firman Tuhan adalah Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang menggenapi firman Tuhan. Jadi kalau Yesus yang adalah Sang Roh Kudus yang di dalam diri kita ada, baru kita bisa melalui kita. Nah, itu. Seperti tentang persepuluhan. Kenapa orang banyak tahu mengenai persepuluhan itu adalah wajib. Kayak kita bayar pajak wajib gitu ya. Tapi banyak orang tidak melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengaruniakan dia untuk mampu melakukannya. Kenapa? Karena memang hatinya jauh dari Tuhan. Itu. Sampai Tuhan sejajarkan dia dengan mamon. Itulah uang kekayaan. Gitu ya. Banyak orang tahu, apalagi yang sekolah Alkitab. Tahu banget dia daripada kita. Apalagi kita ini ibu-ibu apa sih? Apalagi saya nggak ada sekolahannya. Saya tidak mengerti banyak bahasa. Tapi kenapa bisa kita melakukannya? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Kita berpikir begini, saat saya tahu firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari saat kita tahu, tidak ada apa-apa berdampak sama kita. Tapi pada saat kita melakukannya, baru itu yang berdampak. Baru itu yang membuat kita memiliki integritas. Satu ayat firman Tuhan aja bisa mengubah pola pikir kita. Haleluya. Jadi banyak orang banyak tahu berargumen tentang firman banyak. Iya, banyak sekarang penaksir tentang perpuluhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, apapun dikatakan orang, kita tetap percaya apa yang dikatakan firman. Sekarang kita uji hati kita hanya sekedar tahu atau kita hidup di dalam yang kita tahu. Gitu. Sekarang Tuhan berkata begini,
Kau tidak perlu tahu apapun itu masanya, karena yang memiliki waktu itu adalah Tuhan. Tapi yang perlu adalah sama kau adalah Rohku. Makanya Petrus pada saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus yang adalah sang pengecut yang menyangkal Yesus 3 kali, dia berdiri dan berkata, "Hai engkau orang-orang Yahudi." Ibaratnya kalau saya itu, "Kau orang-orang Batak," saya bilang kayak gitu coba. Betapa beraninya Petrus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan kita keberanian. Karena Roh Kudus itu roh keberanian, kebenaran. Jadi Petrus itu, bahkan Petrus berkata begini, "Silahkan kau putuskan. Apakah aku taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Tapi aku memilih taat kepada Tuhan." Siapakah yang membuat itu kalau enggak Tuhan? Jadi itu yang kita perlu adalah Roh Kudus. Perlukah kita teman sahabat? Perlu. Tapi yang paling perlu adalah Roh Kudus. Kita akan melihat di kitab Injil Yohanes ya. Injil Yohanes 16 ayat 8. Siapa sih pribadi Roh Kudus? Kita memang sudah banyak tahu ya dan banyak mengerti siapa pribadi Roh Kudus itu yang sesungguhnya. Karena Tuhan berkata begini, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu, penolong itu turun dan kita bisa insaf. Ini yang saya sangat diberkati di ayat ke-8. Dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Berarti Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Yesus. Di sini dikatakan membuat kita insaf. Insaf itu tidak sekedar menyesali. Pada saat saya berbuat dosa, nyesal saya, udah jatuh saya ke dalam dosa gitu ya. Tapi tidak beranjak di situ. Tetap lagi di situ nanti, aku minta ampun, besoknya lagi atau 1 bulan lagi kita jatuh lagi. Kalau insaf itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Seperti anak yang hilang itu. Dia menyadari keberadaannya. Dia mengingat di rumah bapakku banyak makanan. Dia berpikir saya akan pergi dan saya akan... Dia beranjak dari tempatnya itu. Itu insaf. Kita beranjak dari situasi kita yang memang kita sudah jatuh dalam dosa. Tuhan gak heran kalau kita jatuh dalam dosa. Yang membuat Tuhan heran kenapa kita tidak berubah dan tidak bertobat. Karena Roh Kudus itu adalah yang mengubahkan. Kalau kita berkata, aku seorang pelayan Tuhan, aku sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kita tidak berubah, itu yang heran Tuhan. Itu Roh Kudus atau Roh Kuda gitu. Kalau Roh Kudus itu mengubahkan, ya. Roh Kudus itu mengubahkan, menginsafkan tadi dikatakan ya. Terus dikatakan di sini lagi, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum ya. Jadi dengan lain kata begini, pada saat Tuhan Yesus tetap ada di Israel, ya kita kalau mau ketemu Tuhan Yesus ya mesti ke Israel. Tapi saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, mau di mana pun kita di bawah bumi ini pun kita, Roh Kudus ada di sana. Jadi secara serentak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Ya itu urusan Tuhan, ya tahu saya. Untuk menjelaskan lebih lagi, intinya kita memang zaman saat ini adalah zaman kasih karunia Tuhan. Saat terjepit pun kita, Tuhan Yesus sama aku, Tuhan ada di situ. Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, Tuhan kita telepon dulu, itu masih ada asistennya, gitu kan? Jadi Roh Kudus itu adalah yang membuat kita berani kita hidup di dalam kebenaran. Yang membuat kita berani hidup dalam kebenaran yaitu Roh Kudus. Bukan karena seperti saya dari Muslim, bukan karena keputusan saya untuk saya masuk Kristen enggak, tapi sungguh-sungguh karena saya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Siapa saya coba? Dari keturunan penyembah berhala, tiba-tiba terus langsung saya tahu tentang kebenaran. Kalau bukan karena Tuhan yang mengasihi saya, karena Tuhan berkata, sebelum engkau jadi bakal anak, aku sudah mengetahui siapa kau. Sebelum bakal anak nggak tahu aku apa itu. Mengerti saya bahannya itu seperti apa itu, tapi Tuhan udah tahu kita. Nah jadi jangan kita berpikir ini kan karena keputusanku memilih Tuhan. Nggak ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita harus menghargakan kemurahan Tuhan. Nah tadi kalau misalkan kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan nggak heran karena manusia akan berulang-ulang jatuh. Dan yang membuat Tuhan heran kenapa kita tidak berubah-ubah. Maksudnya tidak berubah dari karakter yang lama menjadi karakter yang baru setelah kita
dianugerahi oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan heran. Tuhan sudah memperlihatkan kuasanya kepada kita secara pribadi, bahkan mungkin melalui teman-teman. Tapi kita tetap aja berlarut di dalam lumpur dosa. Itu Tuhan heran. Contohnya kayak gini, oke lah ya, saya kan nggak tahu tentang persepuluhan ini. Pada saat saya pelajari firman Tuhan, ya udahlah saya coba aja lakukan walaupun saya nggak tahu seperti apa jalan itu. Ibaratnya saya punya uang cuma 1 juta, saya kasih 100.000, yang 1 juta aja kurang, apalagi 900.000 itu hitung-hitungan kita. Kita nggak usah menghitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan lebih mahir dalam segala hal. Yang Tuhan mau kita percaya. Masalahnya kita percaya nggak? Kalau kita nggak percaya, kita tidak akan melakukannya. Makanya kalau dibilang, ya aku pun percaya, saya kan bukan percaya aja, gemetar. Dan jangan Tuhan Yesus datang kita, siapa lu? Kita bilang, setan gemetar. Masalahnya bedanya setan dengan kita, dia tidak melakukan. Jadi kita harus melakukannya. Jadi apalagi itu Roh Kudus, yaitu mengingatkan kita akan perkataan Tuhan. Ya, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami kesulitan, Roh Kudus akan berbisik di dalam hatimu, mengingatkan engkau firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pada mulanya firman itu adalah Allah, memberikan engkau kekuatan dan membuat engkau percaya. Masalahnya sekarang kau pernah gak baca firman Tuhan? Dari mana jalannya Tuhan mengingatkan kau kalau gak pernah baca firman? Makanya baca firman Tuhan sekalipun kau gak tahu, karena pada waktu Tuhan dia akan kasih tahu. Haleluya. Itulah kuasa membaca firman. Saya mulai lahir baru baca firman Tuhan itu nggak ada yang saya tahu selain Tuhan Yesus jalan di atas air. Bahkan mau saya praktekkan jalan di atas air, di atas baskom, tapi masuk juga kan. Saya nggak ada yang tahu, jujur. Sampai ada firman Tuhan saya ingat, ada firman Tuhan dikatakan begini, sampai seperti perempuan yang sakit bersalin, sampai dia melihat Kristus gitu. Saya pikir artinya itu begini, kalau saya hamil, terus saya melahirkan, supaya saya melahirkan gampang, saya bayangkan wajah Tuhan Yesus. Benar, saya pikir begitu. Jadi kalau kami dulu ke toko Immanuel, kami beli itu, selalu saya minta itu beli gambar-gambar Tuhan Yesus, supaya saya bisa membayangkan. Jadi pada saat di rumah sakit, udah waktu Simia mau melahirkan, saya ingat firman itu, karena itu yang saya tahu artinya. Saya bayangkan aja wajah Tuhan Yesus. Benar aja emang Tuhan hargai juga. Tuhan Yesus, aku ngerasa udah bisa ngebayang langsung lari Simia. Itu coba. Itu pun dihargai Tuhan, karena bukan itu artinya. Coba. Saking memang saya tidak tahu. Tapi saya kecanduan, yang saya tahu hanya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dah, nggak ada yang saya tahu artinya seperti apa. Saya sampai bilang gini, yang kenapa saya perhatikan itu karena dibilang Tuhan Yesus itu manusia biasa seperti saya. Nah dia bisa berjalan di atas air. Saya praktekkan. Waktu itu masih ada ember mandian Simia ya, tapi tetap aja mendelep. Udah mendelep, tetap aja ku bikin lagi. Gitu. Jadi itu berapa tahun itu saya nggak tahu firman Tuhan. Tapi Tuhan pada waktunya Tuhan memberikan saya pengertian saat saya membaca firman Tuhan. Tuhan menyingkapkan semuanya. Itu sebabnya pada saat saya berdoa Tuhan kasih tahu firman. Dan ciri khas saya berdoa akan keluar firman Tuhan. Kenapa seperti itu? Kelemahan saya tahu firman Tuhan tapi saya tidak tahu tertulis di mana. Itu. Tapi saya ingat. Makanya kalau ada yang berkhotbah firman Tuhan langsung gampang saya mengerti. Nah itu berapa tahun jangkanya itu? Saya nggak ngerti-ngerti. Nggak tahu-tahu saya pokoknya. Walaupun saya baca berkali-kali, nggak ngerti-ngerti saya. Gitu. Tapi Tuhan melihat hati kita ya, kehausan kita akan Dia. Ya. Jadi makanya dikatakan berbahagia orang yang haus akan kebenaran dan mereka akan dipuaskan. Saya benar-benar dipuaskan Tuhan. Saya banyak mengerti. Pada saat saya baca firman Tuhan, Tuhan membuka mata rohani saya. Dia memberikan saya ilham. Firman itu adalah pengilhaman. Kita mengerti firman Tuhan itu adalah pengilhaman dari Roh Kudus. Itu buah pikiran Roh Kudus. Dia beritahukan pada kita. Dan saya dari kami ya, seperti kebanyakan orang-orang seberang itu percaya apa yang dikatakan pemimpin atau ustadz gitu. Dan saya seperti itu. Apapun yang dikatakan percaya. Makanya dibilang bunuh, nanti masuk surga, dibunuh. Tahu nggak? Memang ketaatan itu dalam satu sisi baik. Kalau di dalam kebenaran baik. Jadi saya memiliki
karakter yang begitu. Pada saat firman Tuhan dikatakan, saya percaya, nggak saya olah-olah di pikiran saya lagi. Pokoknya udah itulah itu. Pokoknya kalau udah itulah itu. Nggak saya olah-olah. Gitu. Dan saya merasa saya mendapat satu anugerah dari Tuhan, bahwasanya ada banyak hal firman Tuhan yang saya hidupi di dalam hidup saya. Karena baru kemarin juga saya lagi merenung firman Tuhan ini. Tiba-tiba aku menasihati Simia, saya bilang, kita tidak punya apa-apa selain firman Tuhan. Hanya firman Tuhan modal kita. Kondisi apapun sekarang, situasi sulit apapun, kalau ada firman di hati kita tetap tenang, saya bilang. Hanya firman enak, hanya firman. Tiba-tiba di dalam hati saya firman itu modal kita, saya ngomong kayak gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati saya, oh iya. Tak langsung saya ingat firman Tuhan, kalau engkau tidak bisa dipercayakan dengan harta orang lain, bagaimana aku mempercayakan hartamu sendiri. Langsung ingat itu. Harta kita adalah hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mempercayakan kita firman-Nya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena banyak orang yang mengetahui firman, tapi dia tidak bisa hidup dalam firman itu. Dari 100 jumlah orang yang beribadah, kurang lebih hanya 10 yang bisa mengembalikan perpuluhan. Tidak tahukah mereka itu harus dilakukan? Tahu, bahkan lebih daripada tahu. Bahkan diajarkan. Tapi kenapa mereka tidak mampu melakukannya? Karena Tuhan tidak mengaruniakan mereka melakukannya. Haleluya. Kenapa tidak dikaruniakannya? Dipilih-pilih dong kalau gitu. Enggak dipilih-pilih. Tergantung kepada hati. Maukah kita? Jika kita mau, Tuhan akan memampukan kita. Makanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia ada dalam situasi masalah. Masalah itu tidak akan bisa membahayakan dia. Tidak akan bisa. Masalah tidak akan bisa membahayakan dia. Dan dia akan tetap tenang sekalipun ada dalam masalah. Makanya Tuhan bilang, kau tidak perlu tahu. Yang kau perlu adalah Rohku. Nah, itu aja. Jadi pada saat Roh Kudus ada dalam hati kita memiliki kepekaan. Kita memiliki kepekaan, kita lihat situasi sahabat kita, peka kita. Peka. Amat gue juga kekurangan. Karena kita tidak tahu bahwasanya Tuhan mau kasih kau uang. Saya mendapat satu pemahaman demikian. Pada saat saya berkata begini, kami ngomong sama Bapak, apapun yang digerakkan Tuhan dalam hati saya lakukan, saya tidak peduli dengan orang. Karena Tuhan tidak sembarangan menggerakkan hati manusia. Kalau dia udah tahu bebal nggak mungkin digerak-gerakin. Tapi kenapa digerakkan Tuhan hati kita untuk berbelas kasihan? Itu karena kita mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan berkata gini, jika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Yang kukendaki bukan korban sembelihan, namun pengenalan akan Tuhan, belas kasihan. Jadi kita perlu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saya kalau udah pada saat situasi genting, tiba-tiba saya ingat firman Tuhan, saya bertahan dalam firman itu, apapun situasinya. Ya, saya mau bersaksi sebentar lagi selesai. Saya mau bersaksi tentang firman Tuhan. Ada firman Tuhan di kitab Korintus dikatakan begini, jangan kau berjauhan antara suami istri ya, jika tidak dengan kesepakatan bersama, gitu, supaya dosa tidak mengambil kesempatan, ya. Dengan firman itu saya pegang. Waktu itu Bapak kerja di Freeport. Saya kemarin cerita sama Ibu. Itu Bapak kerja di Freeport, belum ada 2 tahun. Tapi saya udah ngomong dari mulai kami menikah, saya nggak mau ditinggal. Karena saya tidak mau ditinggal, saya bilang. Iya, kesepakatan seperti itu. Nah, akhirnya Bapak kerja di Jakarta beberapa bulan, berangkat ke Freeport. Terus 1 tahun kurang lebih lah, 1 tahun hampir 2 tahun, tapi belum nyampe 2 tahun. Saya bilang, Bapak pulang, mengundurkan diri. Saya bilang sama Bapak kayak gitu. Jadi pertama Bapak itu ngomong ke bosnya kalau pulang, mau minta pindah di Jakarta. Sedangkan dari perusahaan mengatakan tidak boleh mengajukan pindah kalau belum minimal 5 tahun bekerja. Tapi saya bilang, pulang, aku bergantung kepada firman ini, tidak boleh bergerak. Pokoknya ini saya pegang terus pokoknya saya nggak mau pulang. Akhirnya Bapak mengundurkan diri, kasih surat pengunduran diri, pulang ke Jakarta. Terus singkat cerita, bosnya mungkin ngomong sama dia begini, apa, saya mau pindah ke, nggak bisa begini ya. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, dipanggil lagi ke kantor, di nego-nego atau ngomong gimana, dibilang
oke lah kalau gitu kamu kerja di sini selama 2 tahun. Terus saya ditelepon bapak, mak, iya aku kerja di sini tapi 2 tahun aja habis itu. Nggak mau, karena kalau nggak ditandatangani istri nggak bisa. Saya nggak mau. Pokoknya dari kampung, dari keluarga, dari mana bilang kayak gini, beda kerja itu udah bagus, inilah beginilah. Saya diam aja, saya tidak jawab apa-apa. Sampai kami juga ribut dengan bapak, dia bilang udahlah kau aja yang kerja. Kak, waktu itu saya punya warung, udah makan dari warung ini aja kita. Saya diam aja, tidak bermata-mata. Saya berperkara dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan bilang nggak boleh bertarak, aku nggak mau. Kalau nggak persetujuan saya nggak setuju. Saya bilang sama Tuhan, itu bukan berlangsung 1 bulan, tapi 3 bulan. Saya terus diteror dari keluarga juga. Menurut saya teroran itu. Maksudnya, apalagi mertua aku bilang, mananya kau mamanya? Udah bagus kerja bapak sini itu di Freeport. Jangan lo inang kayak gitu. Mau apalah dibilang? Saya diam aja, nggak jawab apa-apa. Saya pegang terus firman Tuhan. Saya mau membuktikan kuasa Tuhan lewat firman-Nya dalam hati saya. Saya diam aja, nggak ngomong sampai saya ribut juga sama bapak. Saya nggak berbantah-bantah. Tapi di hati saya nggak. Tuhan jaminannya, dia yang mengatakan itu. Selalu saya perkatakan itu. Saya kemarin kasih sama bapak ini berdasarkan firman ini saya bertahan. Saya bilang. Terus sudah 2 bulan kan, itu bukan sebentar dan tidak ada penghasilan. Haleluya. 3 bulan, mau bulan keempat kantor telepon, suruh bapak ke kantor. Akhirnya disetujui bapak kerja di Jakarta. Selama 3 bulan itu gaji bapak dirapel. Coba, nggak kerja, saya yang terima gaji makanya saya tahu dirapel. Itu nggak kerja. Saya berkata dalam hati saya, Tuhan berkuasa. Saya bertahan dengan apa yang saya baca dalam firman itu. Dan selama 3 bulan itu tekanan itu banyak. Itulah ujian. Bertahan gak kita? Itulah iman. Iman tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun dan iman itu berdiri sendiri. Saya berkata di dalam hati saya, enggak. Pokoknya Tuhan yang berkata, jaminannya Tuhan. Benar 3 bulan, mau bulan keempat itu, bapak dipanggil dan ditetapkan bekerja di Jakarta. Dan setelah bapak pensiun, kan nggak ada kerjaan apa. Uang pensiun sebentar dong, habislah ya. Berapa sih besi muda? Yang manggil bapak itu banyak tapi keluar kota. Saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak mau. Ya dalam hati saya, dulu aja saya nggak mau, apalagi sekarang begitu. Dan bapak diutus dari Trakindo waktu itu mau kerja di Australia, gajinya segini bukan segini. Saya tidak mau. Pokoknya saya tidak mau. Apapun penilaian orang, tapi saya tidak mau. Itu berlangsung berapa lama nggak ada pekerjaan bapak, karena memang pekerjaan itu selalu keluar. Waktu itu ada proyeknya, habis itu habis. Yang namanya punya anak segitu ya, habis juga lah. Di gunung apa juga kalau nggak ada ditambahin habis juga. Sampai titik 0. Tinggal uang saya 15.000 saat itu. Jam 2 saya dibangunkan Tuhan, saya berdoa sampai jam 4:30 pagi. Saya mendapat satu penglihatan, itu sekarang air kita isi ulang. Itu sungguh-sungguh benar-benar Tuhan yang memberikan. Makanya seperti tadi kan yang ngobrol ya, air kami keruh karena ini berapa hari itu. Pernah nggak hujan itu 4 bulan atau 5 bulan itu air kami itu luber. Itulah benar-benar karena Tuhan yang memberikan. Saya bilang kayak gini, saya tidak mau. Sampai saya di arisan juga dibilang gini, arisan keluarga. Aduh kak, ngapain lah kak, mesti terus bareng sama abang. Udah besar-besar juga anak-anak ini. Silahkan persepsimu seperti apa. Karena banyak persepsi orang gimana-gimana kalau saya nggak mau jauh dari suami. Tapi saya nggak mau. Saya gitu nanti dalam hati saya nggak berbantah-bantah. Tuhan punya kuasa untuk memberkati aku di depo ini. Itu. Karena saya punya alasan kepada Tuhan. Ada alasan saya, ada perjanjian saya dengan Tuhan. Dan hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Dan terbukti. Tidak karena kita punya uang baru kita bisa buka usaha. Tapi sungguh-sungguh supaya engkau tahu bahwasanya aku yang punya segalanya, kata Tuhan. Disitulah saya baru mengenal sebenarnya seperti apa pribadi Tuhan itu. Jadi artinya begini, pada saat kita mempertahankan firman Tuhan, disitulah kita mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Pada saat Ayub tidak berdosa, baru dia berkata kan, baru aku tahu kau siapa. Dulu aku tahu kau dari orang, kata Ayub. Pada saat dia tidak berdosa, Ayub dinyatakan tidak berdosa. Artinya kalau dikatakan tidak berdosa, berarti dia mempertahankan apa yang dia tahu dari firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya
kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, tidak ada ketakutan. Itu tidak bisa berjalan ketakutan dengan iman. Walaupun kita nyanyi-nyanyi sampai nangis-nangis, ingus-ingus keluar masuk atau gimana, kalau ada ketakutan tidak ada iman. Bukan karena nyanyinya, tapi karena hatimu dan kau melakukannya. Dari mana kita tahu orang itu melakukan firman? Dari karakternya berubah. Karakter yang diubahkan Tuhan. Saya bisa berkata karakter saya diubahkan. Salah satunya adalah kikir, pelit, medit saya. Saya berkata saya diubahkan Tuhan dalam hal itu. Tapi apakah simsalabim Tuhan mengubahkan? Enggak. Pada saat dia suruh kita mau. Pada saat dia suruh kita mau. Pada saat kita mau dia mengkikis karakter itu, dikikis. Sama dengan seperti pilu yang hitam itu. Kita gosok gitu. Tapi enggak bisa. Ya aku mau lah. Enggak pelit, simsalabim. Wah, enak banget gitu. Makanya bukan Tuhan yang bekerja, tapi Tuhan bekerja dan kita pun ikut melalui kita gitu. Jadi jangan salah juga. Tuhan bekerja lah. Sekarang kau lakukan. Yang Tuhan siapa? Yang kita siapa gitu. Jadi makanya tidak semua orang mampu melakukan firman Tuhan. Tidak semua. Makanya seperti tadi yang disampaikan oleh Gembala, ada oma-oma yang udah tua, mungkin tidak terlihat, tapi dia mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena hatinya mau. Pada saat dia mau, Tuhan menolong. Separuh-separuh yang kita lakukan, separuh kita, separuh Tuhan. Nah maunya kita Tuhan semua. Itu. Berkati dulu dong saya Tuhan, supaya saya memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan salah. Sistem kerja Tuhan, kasih dulu baru kau dikasih. Gitu. Jadi kita harus dibaharui. Jadi tidak satu orang pun yang berubah kalau bukan firman Tuhan yang mengubahkan. Mau semahir apapun kita menasehati, kurang mahir apa dari kampung, dinasehati. Tetap juga nyampe Jakarta Badu. Kalau enggak karena firman Tuhan. Ya dulu terkenal lah orang-orang Batak di Pulau Baru pencopet. Saya pernah mau dicopet, ini kesaksian kan. Pernah mau dicopet, saya udah dipepet gini kan. Saya berdua sama kakak saya di Pulau Baru. Dipepet gini mau dicopet, terus aku ngomong bahasa. Karena banyak orang Batak kalau misalkan dari Jakarta ini belagu-belagu, sama-sama orang Bataknya tapi bahasa Indonesia, nggak salah, nggak ada yang salah, cuman ya kalau saya nggak mau kayak gitu. Ya saya pas mau dipepet, kenapa saya katakan dia tahu saya mau dicopet, dia bilang orang Siantar lagi satu kampung dengan saya. Ya. Terus saya ngomong bahasa Batak, aku bilang kayak gini sama kakak saya, habis dari sini kita nanti kemana? Aku bilang langsung turun kan di Pulau Baru itu, langsung itu orang mana tuh katanya. Saya bilang waktu itu saya masih bilang Lenteng, enggak kampungnya. Langsung dia ngomong bahasa Batak, terus dikasih lah teh botol. Aduh itu, maaflah itu, ya tadi itu sasaran kami mau kucopet itu. Coba itu. Dibilang kamu di Siantar di mana di perluasan katanya coba. Itu orang Batak. Apakah dari kampungnya sana tidak dinasihati orang tuanya? Dari A sampai Z, nggak mempan kan? Tapi yang bisa mengubah hanya firman Tuhan. Haleluya. Jadi preman-preman itu bertobat bukan karena mahirnya pendeta berkhotbah, tapi karena firman. Itulah sebabnya pada saat kita melakukan firman Tuhan, firman itu yang mengubah kita. Ya seperti tadi yang saya katakan, kita udah tahu jika yang katakannya, tapi kita sering bohong. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari situ. Artinya lebih dari situ gimana? Kalau enggak, kita bilang iya. Kalau iya, kita bilang enggak. Itu dari setan. Tipu-tipu. Itu aja satu firman itu aja kita bisa lakukan. Kita bisa hidup dalam itu. Kita adalah orang yang punya integritas. Orang akan mengetahui kita siapa. Pasti dibilang, kalau dibilang ibu itu kayak gitu ya tuh. Gitu. Orang gak bisa macam-macam ya. Satu firman aja. Itu hal kerajaan surga itu katanya. Ya, jadi yang kita perlu adalah Roh Kudus. Apalagi seperti kita ibu-ibu. Saya berkata juga begini. Pernah juga Bapak Gembala mengatakan ibu-ibu itu lebih peka. Emang lebih peka. Kita adalah ibu-ibu ini lebih peka daripada kaum bapak. Itulah sebabnya dikatakan ibu-ibu itu penolong, pendoa. Jadi kita harus memahami Roh Kudus itu siapa, supaya kita juga mengerti bagaimana kata-kata kita untuk berdoa. Roh Kudus, kami mohonkan kemurahan Tuhan, tolong kami Tuhan. Kita punya acara begini, Tuhan tolong bantu kami untuk melengkapi semuanya Tuhan. Ini yang mau kita kan, kecenderungan kita kan, Tuhan yang ngerjain, kita tinggal diam gitu. Kerjakanlah Tuhan, kami akan melihat. Itu
bantu namanya. Kerjanya kita lihat benar apa enggak gitu. Nah ini kita, dia adalah Tuhan. Haleluya. Dari mana kita mengetahui kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada perubahan hidup. Ada perubahan. Perubahan hidup itu dimulai dari pola pikir kita, cara pandang kita yang berbeda. Ya. Bisakah kita melihat seseorang tadinya dia sudah bertumbuh tiba-tiba berubah jahat? Makanya Daud berkata begini, semua Tuhan boleh kau ambil, asal jangan rohmu. Betapa berharganya roh Tuhan itu. Karena roh Tuhan, jika roh Tuhan meninggalkan kita seperti Saul, mati ke neraka kan? Ya. Jangan sampai Roh Kudus berduka atas kita. Pada saat kapan Roh Kudus berduka? Pada saat kita berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Itu kita sedang mempermainkan Tuhan. Dan Roh Kudus akan meninggalkan kita. Kita akan hilang dari peredaran. Paling sebentar doang diingat sama kita kalau kita ingin lahir. Haleluya. Jadi kita harus memahami apa sesungguhnya yang kita perlu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang kita perlu. Jadi jangan pernah berkata kepada Tuhan lagi, Tuhan kapan sih doa saya dijawab? Saya tidak setuju. Ada temanku dulu waktu di gereja yang dulu, dia berkata begini, saya sudah berdoa lebih 20 tahun untuk suami saya, tapi dia nggak berubah, tapi saya percaya ada masuk tuh. Nggak mau Tuhan lama-lama yang kita jawab-jawab doa kita. Masalahnya sekarang saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mengambil bagian kita enggak. Dia berdoa sama Tuhan supaya suaminya berubah. Berubahnya dalam arti dia mau ke gereja, dia mau melayani. Tapi dia tidak berubah. Yang dia cerewet seperti apa, tetap dia seperti itu. Dia sampai Maranatha pun nggak berubah itu. Kita nggak usah doa juga sama Tuhan, karena Tuhan lebih berkepentingan dengan kita semua. Bukan lebih, Tuhan akan uji kita. Apakah kau menghendaki suamimu berubah karena kau supaya nyaman, atau karena untuk kemuliaan Tuhan? Nah, itu. Masalahnya sekarang kadang-kadang ibu-ibu banyak gini, Tuhan tolong suamiku supaya enak ke gereja bareng-bareng, ada yang bonceng gitu. Itu satu. Saya dulu kayak gitu. Gak usah jauh-jauh. Tapi setelah belajar terus, saya berperkara sama Tuhan karena dia kan aku masuk Kristen. Saya bilang gitu, iya ada Bapak. Saya bilang karena dia, tapi kalau kami ribut dia nggak mau ke gereja. Aku bilang kayak gitu, dia benar. Tapi saya nggak mau, karena saya berpikir saat kita ribut nih ya, terus Tuhan yang kita korbani. Kita maksudnya dalam tanda kutip kita korbanin Tuhan, kita tidak menjaga nama baik Tuhan kan? Kita kan menyandang nama Tuhan. Ya, kenapa nggak ke gereja? Lama-lama sih pertama dibilang nggak ribut. Ah ini lebih dalam lagi kita, iya ribut. Ngapain karena ribut? Bom meledak di rumah saya berangkat ke gereja. Aku bilang sama Bapak, saya pengertian saya situ belum ada. Cuma saya pengertian saya gini, masa sih saya udah jadi Kristen? Malu dong Tuhan gitu dalam hati saya. Kalau mungkin Tuhan bukan karena malu kayak gitu, tapi itu pemahaman saya. Masa sih karena masalah saya jadi jatuh ke dalam dosa, karena masalah saya terus aneh-aneh saya berpikir gitu. Ya. Akhirnya kayaknya Tuhan yang kita korbankan. Waktu berdoa saya bilang kayak gini, Tuhan karena dia kan saya percaya Tuhan Yesus. Karena saya ketidaktahuan saya. Nah ini giliran kami ribut dia nggak mau ke gereja. Hujan lagi, emang hujan saat itu. Tapi aku berangkat ke gereja. Tuh, saya punya anak dua. Sininya sama si Renita. Saya naik taksi. Tuh, saya berangkat ke gereja. Bukan dekat dari sini ke Beijing enggak, tapi dari Lenteng ke Ciputat. Coba bayangkan. Itu. Saya, Tuhan lihat hati saya. Menurut saya ya, Tuhan lihat hati saya. Walaupun saya di gereja itu nangis saja aku, pokoknya aku nangis saja. Nangis saja, enggak. Aku kayak menuntut Tuhan gitu. Tapi Tuhan diam aja. Karena ini kan bocah gitu. Tapi dihargai kedatangan saya. Pada saat saya sudah mulai beranjak dewasa, akhirnya saya walaupun ada masalah, saya nangis saja. Saya udah berkata gini, Tuhan terima kasih Tuhan. Kau yang mengerti cara mengubah kami siapa, dan kau yang mengerti cara mengubah suamiku sendiri. Kau lebih berkepentingan kepada suamiku daripada saya bilang. Itu pun kita uji. Kita berdoa kepada Tuhan karena memang kita supaya suami kita ini bertobat, kita enak. Misalkan dia tukang minum atau tukang judi supaya nggak habis uang, atau karena supaya nama Tuhan. Itu pun Tuhan uji. Kita boleh uji hati kita masing-masing. Karena perempuan itu adalah perasa, susah menghilangkan kesalahan. Tuh, ya.
Jadi Roh Kudus akan mengubah. Saya selalu minta sama Tuhan, saya doakan begini, Tuhan kalau ada orang yang bersalah kepadaku, tolong bantu aku supaya gampang melupakan. Atau kalau ada yang kubantu pun Tuhan, tolong bantu aku supaya aku gampang melupakan yang kuperbuat. Itu kudoakan loh. Karena kalau nggak kudoakan nanti kubilang, mana ya kau kemana kayak gini kau bilang itu. Seperti yang nggak jadi berkat dong yang kulakukan, itu tidak akan menuai apa-apa. Saya minta itu. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk mengampuni. Saya minta Tuhan tolong aku dong Tuhan, tolong bantu aku supaya jika ada temanku yang berbuat salah sama aku gampang melupakan. Aku gampang aku mengampuni. Bahkan sampai kadang lupa aku yang aku perbuat. Itu aku minta pada saat diperhadapkan dengan kejadian, lakukan yang kita minta itu. Masalahnya nanti kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang murah hati yang gampang mengampuni. Saat kita lagi berdebat dengan saudara, terus kita nggak mau mengampuni. Nah Tuhan kan mau menguji. Saat kita mau melakukannya, Tuhan bersihkan lagi sedikit. Sampai kita itu adalah menjadi satu kebiasaan. Karena manusia adalah manusia kebiasaan. Coba kalau kita begitu bangun langsung ke kamar mandi, pasti tiap hari begitu. Coba kita biasakan untuk melakukan firman. Coba kita mataikan firman dalam hati kita. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita pernah sharing sama Bu Gembala. Kenapa saya diperhadapkan juga dulu juga waktu di Lenteng saya warung. Kayak makanya menghitung untung warung ya. Ciki satu renceng itu 10 cuma satu. Begitu diambil di sini ya habis untungnya semua. Mau nanti itu 2 bulan habis tetap nggak lagi untungnya. Gimana mau? Saya berdoa Tuhan, aku bilang kayak mau aku menghitung untungnya ini Tuhan. Aku takut salah Tuhan, tolong aku ajari aku Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih aku hikmah. Contohnya saya dapat 300.000 penjualan, berarti untungku 30.000. Dari 30.000 itu aku buat perpuluhan berapa itu. Terus terkadang ada yang agak gede untungnya. Pas di akhir saya hitung misalkan 150.000. Ya Tuhan, jangan-jangan aku salah Tuhan. Aku tambahkan. Bukan karena persisnya sama kita menghitung, tapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kalau hitung-hitung nanti kita catatlah semua. Itulah kerja kita, nggak sempat lagi ngapa-ngapain. Tapi sikap hati kita yang Tuhan lihat. Saya sampai hari ini saya gitu. Kalau saya dapat Tuhan, kali-kali saya salah Tuhan itu. Tambahkan. Karena kita tidak pernah dirugikan sama Tuhan. Haleluya. Belajar kita untuk komitmen melakukan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita. Dan itulah yang kita perlukan. Ya, bukan karena sebenarnya semua kita di sini sudah mengetahuinya, tapi saya hanya berbagi kesaksian. Saya tidaklah lebih pintar dari saudara, tapi apa yang saya sudah alami, saya saksikan. Haleluya. Dan saya bersyukur kalau saya mendapat kasih karunia Tuhan, menyampaikan firman itu adalah satu kehormatan, karena tidak semua mampu dan dapat dan dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Jika aku dipilih pada saat ini melalui Bu Gembala, aku mendapat kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelum saya serahkan ke Bapak Gembala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri dan firman Tuhan yang mengubah hati kami. Tuhan, terbatas aku menjelaskannya, namun Roh-Mu tidak pernah terbatas mengajari kami. Firman-Mu berkata, jikalau Engkau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik atas kami, Engkau pasti akan meneruskannya. Jika firman yang hidup dalam hati kami Tuhan sudah kami hidupi, Engkau pasti akan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu pada sore hari ini. Di mana kami seluruh wanita saat ini, wanita-Mu Tuhan ada Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Biarlah kami terus bergantung sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau temukan di dalam kami Tuhan, perkumpulan kami GBS 56 ini ada kesatuan hati, kesatuan roh. Karena Engkau berkata kesanalah Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas kami ya Tuhan. Lewat
kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sungguh-sungguh kami hanya membutuhkan Engkau saja Tuhan. Roh Kudus, Engkau tetap ada dalam hati kami, menerangi pikiran kami yang gelap, menerangi hati kami yang gelap, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami semakin lama semakin Tuhan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami standar dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu lah Bapa yang terus akan mengajari kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau lah Tuhan Yesus yang menafsirkan, menerjemahkan, bahkan menjelaskan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Karena Engkau adalah guru yang baik, karena firman-Mu berkata pengurapan itulah yang mengajari kami ya Bapa. Kami tidak perlu diajar oleh siapapun karena pengurapan-Mu ada pada kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memilih gembala atas kami ya Tuhan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, namun Tuhan sudah menetapkannya. Siapakah yang bisa menggugat pilihan Tuhan? Engkau Yesus Allah kami yang benar dan yang membenarkan kami yang percaya kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Sinta sudah menyampaikan kebenaran, kesaksian hidup. Nah, hari-hari ini saya sampaikan kepada setiap kita sekalian bahwa untuk ilmu teologi, untuk narasumber yang jago-jago firman Tuhan itu sangat banyak di YouTube. Ya, itu sangat terbuka buat kita untuk belajar. Tetapi saya lebih kepada bagaimana seseorang yang melakukan firman Tuhan kita mencontohnya. Oleh sebab itu saya lebih suka bukan khotbah seseorang, tetapi bagaimana sharing tentang kehidupan. Makanya istri saya tadi menyebutkan ada Mama Magdalena yang umurnya 91 tahun itu, dia bukan teolog, tetapi dia adalah pelaku firman Tuhan. Dan biarlah ibu sekalian tidak cuma mendengar. Ya, saya katakan kalau ilmu teologi bisa didapat dari mana saja. Intinya adalah apakah kita dengar satu, kita lakukan satu, kita dengar dua, kita lakukan dua. Itu yang paling penting. Amin. Karena buat kita adalah tidak sekedar firman Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang lain untuk mengecam, untuk menghakimi, tetapi bagaimana firman Tuhan itu kita dengar dan kita memaknai dan kita melakukannya. Amin. Puji Tuhan, itu saja. Dan untuk kegiatan-kegiatan nanti yang terupdate itu adalah tanggal 20 ya. Nanti tanggal 20 ada acara tematik 17-an. Jadi silakan pakai pakaian daerah. Nah, saya pikir tentu dihitung bagi yang naik motor nggak bisa pakai jari kan, nanti malah dihitung gitu ya. Nah, mungkin bisa ganti di gereja dan sebagainya. Pokoknya intinya saya pengen di Indonesia kita akan ada di situ ya. Nah, selain itu kan kita akan mendukung anak-anak sekolah minggu yang melakukan game pada setelah ibadah raya itu. Itu saja, dan kemudian kita juga nanti akan para pengurus ketemu di minggu ini. Minggu ini kan masih tanggal 13, kita akan bicara mengenai merubah panggung itu ya, yang terbaik, yang lebih permanen. Nah, terserah nanti apa yang sudah tercetus di kumpulan di pembicaraan kemarin. Saya sudah setuju saja sebenarnya, makanya di bawah itu saya tinggal ya sudah lakukan saja, umumkan saja kepada jemaat. Artinya saya sudah menyetujui dengan format itu ya. Nah, terus di sini ada hal yang lain juga membuatnya berkembang gitu ya. Nah, intinya nanti tetaplah saya komit kepada yang saya yang saya respon di grup itu. Lanjutkan saja karena memang program ini sudah kita beli. Dan apa, semen ya? Apa Pak namanya? MU. Mortal ya? Iya. Ini MU. Iya. Gitu lah. Ya gitu ya. Jadi karena sudah dibeli ya berarti kita tinggal teruskan saja. Karena proyek kita saya lebih kepada satu proyek aja, satu orang yang nangani. Daripada satu orang nangani 1 tahun itu pusing juga. Nah, kita kan ngurusin keluarga juga ya, jadi satu proyek panggung, siapa yang menggawangi, kemudian nanti ada proyek lagi di tahun baru, mau bikin apa lagi, nanti satu orang yang nangani, lebih ringan gitu ya, daripada terlalu panjang, sehingga membuat teman-teman kita yang punya beban itu ada masa yang tidak terlalu lama. Orang takutnya ditunjuk itu kenapa? Karena terlalu lama, setahun gitu, setahun dan sebagainya. Itu saja ya. Nah, kemudian nanti setelah doa berkat ini,
nanti ada terima kasih mana ibunya yang sudah juga katanya sudah mempersiapkan, nanti kita akan potong saja. Nah sebenarnya ya betul kata istri saya, kami tidak pernah, nah memang nggak tahu kelemahan atau kekurangan atau gimana, tetapi keluarga besar kami memang di keluarga dari kampung, jadi nggak pernah memperhatikan namanya apalagi HWA, apa itu obah gitu ada, kalau HWA kan nggak pernah. Jadi tetapi ada, kita ikutin saja yang ada ini 22 tahun ya luar biasa ya. Nah jadi itu, nah saya akan bersaksi sebentar lah ya untuk sini semuanya, karena pengumuman itu aja Bu ya. Sambil yang untuk diakonia silakan sudah diumumkan di jemaat itu. Nah puji Tuhan 22 tahun itu hashtag saya kan memang tidak mudah itu sampai 22 tahun itu. Nah pada saat saya menjadi seorang siddiq itu, bahkan bapak saya udah pesen waktu itu ya. Jadi pesennya gini, kalau kamu cari jodoh jangan cari orang kota, katanya gitu waktu itu loh ya. Bukan sekarang gitu. Kalau begini sih di bapak ya, kita apa adanya begini kan, istilah kata membiayai semuanya dengan jual ayam dan sebagainya, rumah kita juga masih gede gitu. Akhirnya betul waktu itu saya dijodohkan sama anak jemaat, nggak tahu, belum tahu nanti ini dijodohkan sempet. Nah cuma saya berpikir saya kan mau ke SNT Jakarta, kemudian mana mungkin lah jadi kampung, nanti takutnya saya berubah ya, kemudian dia terlalu nunggu atau apa, enggak lah Pak, akhirnya memang nggak jadi. Akhirnya dengan begitu ya udah saya pernah juga dekat sama orang Manado, orang Manado lah, aduh nanti lebih kepada biayanya banyak begitu ya, aduh janganlah. Kemudian kedua lagi seorang Chinese juga yang lumayan, aduh jangan dapur, dapetnya ini. Nah gitu. Nah maksudnya adalah risalahnya gini, jadi dengan begitu memang aduh gitu gimana ya, di bapak keadaannya gini, memang betul saya jujur, ada mama juga di sini kan, kami tidak bisa banyak kasih untuk pernikahan waktu itu ya. Jadi ya sudah apa adanya, ala kadarnya, sehingga habis pesta itu sudah ada berkat dari Bandung yang ada jemaat yang bantu, yaudah untuk ini untuk kami dulu pakai Lufasel namanya, jadi sampai ingat untuk menyewa sampai dari gaun sampai mobil ya, kan ada itu mobil BMW itu mata kucing gitu ya. Nah itu udah pokoknya begini, tetapi untuk hal-hal lainnya memang kita udah angkat tangan karena saya bukan orang yang beruang, jadi akhirnya ya sudahlah. Nah, puji Tuhannya juga dapat keluarga hamba Tuhan itu yang menyejukkan orang tua, karena meskipun tinggi lah waktu itu papa kan luar biasa ya, jadi ya seorang hamba Tuhan pengampunannya banyak gitu, dalam artinya dia sudah istilah kata datang cuma baju doang gitu ya udah. Akhirnya setelah menikah kemudian kita memang langsung ke Bandung waktu itu ya. Papa berpikir, Kit sewa hotel mana? Wah nggak usah, nggak pakai hotel, kita sudah kontrak di Cibaduyut, saya bilang. Nah itu juga ke Bandung juga ngikut teman saya yang ada di Bandung yang sempat datang ke pesta, jadi ngikut aja. Kit hotel mana? Nggak ke hotel, langsung ke Cibaduyut aja. Aduh, dalam arti nggak ngomong, kasihan banget nih orang ini. Biasanya ada di bulan madu, di mana bulan madu dikontrakan. Nah udah di Cibaduyut di situ. Di situ kami akhirnya Cibaduyut kan rawa ya, itu air memang kurang bagus. Ada encik sebelah dia, kita selalu mintain air, tapi belakangan juga dia nggak enak ya, ini betul atau bohong gitu, karena kan ngalirin air pakai listrik juga ya. Jadi berpikir itu sampai kami juga dibilang ini keluarga kayaknya nggak benar kok. Nah kita tanya pemilik kontrakan, katanya airnya berlimpah, padahal memang nggak ada. Nah itu waktu itu ya begituan disewain oleh DPI Bandung waktu itu. Nah setelah untuk melanjutkan itu ya sudah angkat tangan, kita nggak ada lagi, dan katanya udah nggak ada support lagi dari gereja. Akhirnya ada seorang anak Tuhan juga ya, seorang yang sudah sembuh juga, ya wajib udahlah numpang di kami aja, jadi ya seberapa aja lah yang ada, yang dikasih itu loh, klinik bidan itu loh, bidan beranak itu loh, yang katanya banyak hantunya itu. Nah udah di situ, habis itu pintu depan itu kita nggak dikasih, jadi musik keluar masuknya lewat keluarga ini, itu nggak enak sebenarnya. Kemudian air juga dibagi sama dia, jadi air garam bagi itu kan kadang anak sampai mimi itu kan kotor banget, udah gini aja kita dikasih yang kotor gitu. Aduh itu yapet kecil itu, yapet kecil makanya
ya berkembang jadi kayak gitu anaknya. Jadi di situ bener-bener di klinik itu kita aduh Tuhan saya mimpikan apa gitu sesuatu yang baik, akhirnya sampai udahlah jadi nggak ini akhirnya saya ini masih kerja, saya nambah penghasilan waktu dengan lesin dan sebagainya, ada benturan sama kerja di kantor, akhirnya saya lepasin kantor. Nah, tidak lama kemudian diundang papa untuk ke Depok gitu. Jadi setelah kata kami ya membangun dari yang nol sama sekali, orang kontrakan aja nggak kuat kan waktu itu. Artinya ingat banget papa kasih Suzuki yang silver tuh, iya kan, yang ban depannya dikasih ban belakang, itu kan keras sekali itu. Wah itu kemudian dapat lagi motor satu lagi yang saya kenal, pokoknya menderita deh dia sampai wah nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Tetapi saya bersyukurnya istriku ini memang ngikut aja. Artinya ini kan ya lumayan anak papi mami lah istilah kata dibanding kami ini dibuang aja gitu. Kalau ini kan beda. Dan kan bukan latar belakang sekolah kita, kan beda ya. Kalau latar belakangnya ada itu saya puji Tuhan, meskipun agak sulit kemudian mendampingi sampai menjadi ibu gembala itu nggak gampang juga. Gampang atau susah? Senyum aja. Pokoknya lewati saja begitu. Nah itu semuanya karena dukungan lah. Memang orang tua juga mendukung dari Lampung sampai dari mengharapkan kami ini ke Lampung, tetapi bapak juga berpikirnya sama ibu nggak mungkin lah si menantunya itu sanggup di perkampungan. Kalau saya kan memang orang kampung, kalau dia kan orang kota, tidak pasti nggak akan betah gitu. Zaman waktu ditawarkan itu Alfa Indomaret pun belum ada gitu ya. Bagaimana nanya mall gitu, wah pasti nggak kuat itu. Gimana gitu? Jadi akhirnya ditahan saja. Untuk di sini ya puji Tuhan berkat doa mereka dan juga doa orang tua di sini dan berbagai hal itu bisa kita lewatin. Dan itu tadi seperti pesan Bu Sinta tadi, kadang-kadang di dalam kurun waktu 22 tahun itu mungkin bapak ibu-ibu juga merasa ya bahwa kita banyak nggak tahu loh, yang kita banyak rencana di 20 tahun yang lalu itu, tetapi itu nggak terjadi banyak sekali. Kepinginan kita nggak terjadi, tetapi yang terjadi seperti ini. Artinya betul yang kita butuhkan itu nggak kepo sama Tuhan memberikan jalan seperti apa, misteri semuanya. Kita nggak sama sekali nggak tahu, bahkan saya pun juga nggak pernah berencana untuk punya istri ini istriku ini, keluar dari sini mengembalakan di Depok. Itu sama sekali nggak ada cita-cita. Ada orang kan punya cita-cita ya pengen punya suami istri orang bule misalnya, itu udah direncana sejak dan itu kejadian. Kami nggak begitu. Jadi itu betul-betul kayak Abraham, Musa yang betul sampai di sini Tuhan bicara, sampai di sini Tuhan bicara, itu terus. Jadi kita berjalan bersama Tuhan itu kayak gitu. Jadi terang bagi jalan itu dan juga pelita bagi kaki, terang bagi jalan itu betul-betul yang nggak kamu sorot ke depan. Di ciptaan kita aja yang tahu. Kamu semakin berjalan ke sana, terang itu semakin ada di situ, dan itu yang kita lewat. Yang membuat kita ya udahlah. Makanya kata Tuhan apa yang hari ini ya hari ini, cukup hari ini. Nanti ya nanti gitu. Artinya Tuhan punya terang bagi jalan kita. Dan sampai sekarang tentunya punya cita-cita bagi anak, cucu dan menantu. Dan kesanan kita nggak tahu sama sekali. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Amin. 5 tahun yang lalu kita cerita apa tentang keluarga kita? Itu kadang-kadang nggak sesuai dengan rencana sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah bahwa seperti Bu Nina tadi saksikan bahwa ternyata anak tangga itu adalah selalu baik untuk kita. Kadang-kadang terlalu berat untuk naik, tetapi ternyata itu yang membuat kita ada di atas. Makanya saya kabarkan kepada anak muda juga bahwa ketika engkau sudah ada di atas, jangan lupakan orang-orang yang telah menolong kamu di bawah itu. Sekarang mereka bukan apa-apa. Iya, kamu sudah seorang yang sukses dan mereka bukan apa-apa. Tetapi waktu itu seorang serendah apapun kamu minta tolong sama dia. Nah, gitu yang anggap umum ya. Etika anak-anak muda sekarang kan untuk terima kasih susah banget gitu. Sampai kita ngajarin, ayo terima kasih sama oma, terima kasih sama tante. Terima kasih itu sambil begini gitu, susah. Tetapi kita ajarkan untuk ya terima kasih apapun itu. Puji Tuhan, Bu Sinta adalah sosok yang memang tidak dalam artian berteologi seperti apa, tetapi sepolos bagaimana dia dari Muslim ke Kristen, yang dia tahu adalah firman disampaikan oleh
pendeta itu adalah firman Tuhan, dia lakukan saja. Makanya jenisnya jenisnya kayak gini. Kita mungkin agak kaget, Bu Sinta sampai kayak gitu amat. Ya itulah kalau nanti semakin dekat cerita tentang pengalaman hidup memang seperti itu. Nah tentunya kita mengkarakter seperti pengalaman kita masing-masing. Puji Tuhan, Bu Tineke, apa kabar Bu? Kemarin gak bisa hadir, memang saya batuk luar biasa. Hari ini batuknya jadi flu, jadi sudah agak ringan gitu ya. Jadi urusan belum tahu ya. Nah itu jadi seperti yang kita ekspresikan dalam firman ini, memang berarti kita nggak tahu. Kita bisa berencana, tetapi katanya Tuhan yang menentukan. Ya kita tahu kita berjalan dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup dulu. Oh iya, persembahan, doa, habis itu nanti doa berkat. Lalu kita akan nanti doakan kami ya untuk acara ini. Jadi sampai kapan? Ya.